KDM temui guru viral karena pukul siswa korban bullying, diminta damai 50 juta, kisahnya viral dan penuh pelajaran. Enggak, yang lain siapa yang tahu? Ini Bapak Kepala. Pak Kepala. Ya, Pak Kepala mau denger bener itu ada siswa sama guru berkonflik. Seperti adik Enda Pak, Nah, baru seminggu. berseminggu. Oh, belum peristiwanya belum tahu. Belum Pak. Yang tahu Baru siapa? dengar, baru dengar. Siswa. Siswaan. Bukan, justru saya itu kan. Boy. Oh, iya. Mayosi iya Pak. Umas lah ini jadi Umas. Weh. Gimana kumaha itu bisa dulu teh itu teh murid teh ceritanya. kronologis apa ada sebab akibat. Sebabnya gimana? Apa masalahnya awalnya? Sebabnya ada siswa perempuan yang disabilitas. Bapak dengan ini tadi katakan. Ternyata ada kemarahannya. Haji ini mah. Jadi gini, ada siswa. Namanya siapa? Regina. Perempuan. Perempuan. Kelas Kelas 7. kelas 7 terus Dia menangis histeris. dijeritan. Cerita di kelas. Terus Siswanya ada? Ada. Nah, coba kita ke siswanya. Ayo. orangnya Regina mah aktif. Reginanya suruh kesini aja. Sok. Regina masuk ke Masuk. Sok. Nah, ya. Harusnya kan dengarnya langsung dari Reginanya. Jadi ceritanya Regina tuh menjerit-jerit di kelas. Terus terus sama saya sama guru yang lain didatengin kelasnya. Ya. Ditanya. belum ditanya tapi dievakuasi ke Dibawa. ke ruang guru. Oh. Nah sudah sama guru ya diinterogasi Masalahnya apa? Ternyata Regina itu mengatakan dibully sama temennya, Dibulinya gimana? disebutin kalau tangannya seperti itu mah mending diamputasi. Kebetulan Reginanya mengalami kecacatan. ya disabilitas, dia tangan Sejak kecil, kecil? sejak lahir. Terus disebutin sama temennya ya tangan seperti itu mah harus diamputasi. Terus kamu mah nggak apa-apa udah masang jurus Pencasilat, jadi gitu ya menghina gitu. Yang hinanya laki-laki? Laki-laki ya, 3 orang. 3 orang. Terus dipanggil siswa tersebut, maka ditindak lanjut oleh Bu Yoyos, Bagian kesiswaan. kesiswaan dan pembina OSIS. Genosis. Saya diduga tersebut dipanggil. Siswa tersebut awalnya tidak mengaku, malah mau kabur. Sama Bu Yoyos refleks Dibawa. ya Dibawa pakai mana sih? bekas itu gagang sapu. Mungkin sekali. 2 kali. Terus? Udah mengakui ya, karena ini kan sistem dalam proses pendidikan yang saya lihat Tidak luka kan? tidak. Terus Bu Yoyos itu menyarankan untuk meminta maaf Benar. ke ya disabilitas itu. Terus? Ya perasaan saya dan guru yang lain, karena di ruangan guru kan banyak. Udah selesainya ini hanya proses pendidikan. Ternyata 1 hari 2 hari itu ada laporan di Polsek Darangda. Yang lapor siapa? Orang tua. Orang tuanya. Bapaknya melaporkan ke polsek. Bahwa mengalami penganiayaan lah. Kalau di luar rame dibuka. Dipisum. Dia bilangnya dipisum. Dipisum. Tapi sampai saya ini belum pernah lihat. Ya udah nanti kita ya. Intinya itu kan, Ya. intinya ada siswa di kelas menjerit-jerit menangis, Betul. kemudian siswanya dievakuasi, kemudian ditanya masalahnya apa, ternyata mengalami pembulian karena kecacatan fisik, siswanya diintegrasi, tidak mengakui karena mungkin dia agak sedikit nakal, refleks, dipukul pakai sapu 2 kali. Ini namanya siapa? Regina. Bapaknya sini bapak. Regina di sini. Regina kelas. Bapaknya namanya siapa? Asep Supratma. Asep Supratma. Kerjanya? Bapaknya sama Kak Saudi. Ke Saudi. Oh, bapaknya di Saudi. Ibunya ada?
Ada di rumah. Semangat, ya, nggak boleh terpengaruh oleh bully yang kemarin, ya. Semangat, Neng cantik, punya harapan, punya masa depan. Tahu nggak cerita, nanti bisa cerita lihat di YouTube Bapak. Hari ini Bapak mau nemuin ojek online laki-laki yang gini, yang udah gini loh badannya. Dia mau nikah kemarin. Hari ini saya menemui keluarga istrinya ke Bandung Barat. Bayangin, laki-laki ngojek dengan kondisi ini. Punya semangat. Apalagi Neng sempurna, cantik lagi, ya. Ya. Waktu itu di kelas dibully ya, Pak. Kan apa tadi di kamu Regina ketemu temannya lungun tarik makarek ngejurus lungun tarik silat. Oh. Waktu itu bilangnya dengan pengkom amputasi. Ya Allah. Ya. Jadi perbuatan yang terus menerus, sering. Waktu itu Neng sudah nggak kuat, akhirnya nangis. Sampai Masih ngebully nggak? Udah nggak ngebully lagi. Ya tinggal masalahnya ibu ya. Ibu mukul itu pakai apa? Pakai bekas gagang sapu, Pak. Bekas? Yang basah, ya. Nah, gagang Jadi ada sapu. gagang sapu. Udah Pak. Sapu kan sapu lidi, sapu injuk. Sapu injuk. Oh, terus? Waktu itu kan dia nangis, yang bunuh diri, terus terlihat yang bunuh diri. Oh, bahaya. Kemudian di sananya ibu lagi yang nangis, Bu Susi nanya ledakan. Terus abi kalah, Pak. Iya. Tinggal ibu Susi nangis, orang kali nangis, abi ayah naon dia. Terus lihat ibu, abi mau yang bunuh diri, terus lihat kamu naon atuh sih teh. Abi tadi dibully wah nyari hati. Oh, usaha aja abi teh gitu. Oh, dan jangan gitu. Geus salah dan jangan langsung panggil abi teh ka dia ayeuna. Pas dipanggil, cek abi teh. Dikumahakeun Regina nepi ka kieu. Soalnya, kamu abi masa apa gitu. Berkelit aja. Lu kak abi masa apa? Aku sih ya kak teh. Masih posisi berdiri, Anjina udah bawa tas karena memang jam segini Pak udah mau pulang. Iya. Bawa pakai tas. Anjina terus badai keluar ruangan. Pak Abi bilang, heula. Oh, iya. Gitu. Terus? Cicing heula gitu. Nah, terjadi painten pemukulan hari itu gitu. Abi mah terterang gitu. Nah, ini kalau ibu kepukul. Setelah ibu dipukul, orang tuanya komplain ke ibu. Ya, sehari selesainya Kak Abi kalau sama tiket buka gerbang, bapaknya terus ngampesan di payun. Terus? Bu, sana beri kabayos, mana bayos teh? Oh, nuhun nanti Pak. Aku lagi naon, ibu naon ngagubugan anak Abi. Kan asa konotasinya teh digubugan kumaha gitu. Oh, mohon kajentengan kamari setelah murah kali teh terus ngabuli murah kali anu disabilitas cek Abi teh. Mohon apunten eta kalebatan. Alamat rumahnya di mana? Mesti di sini Mas ya. Orang sini. Iya. Sekarang orang tuanya ada di rumahnya. Belum tahu karena sebetulnya memang si bapaknya itu sebetulnya udah nggak tinggal serumah. Jadi udah nikah lagi, hanya tinggal sama nenek dari ibunya ke Saudi. Jadi itu sendiri anak yang butuh perhatian, gitu loh. Iya. Karena kehilangan kasih Kasih sayang. sayang dari Ibunya di Saudi, bapaknya bapaknya cerai sama ibunya, kemudian bapaknya udah nikah lagi. Iya. Akhirnya tinggal sama neneknya. Ya nggak usah marah bapaknya. Karena kan tidak dalam posisi pendidikan sama bapaknya. Nah, sendiri menurut saya anak baik yang harus dikembalikan kebaikan. Jadi anak itu butuh perhatian. Iya. Jadi dua-duanya ini orang yang perlu diperhatikan. Makanya Ini kan bapaknya di Saudi, ya kan? Kurang kasih sayang ayah kan? Ibunya ada kan? Ibunya sakit Pak. makanya ada Siapa yang sakit? ini Pak Sakit apa? sudah komplikasi dari jadi katanya sama dokter sudah divonis tidak boleh hamil lagi, ternyata hamil. Kalau hamil resikonya katanya matanya buta atau lumpuh. Ternyata hamil lagi yang anak yang musuhnya nih. Sebelum pergi ke Saudi, bapaknya. Iya, sebelum pergi ke Saudi. Akhirnya setelah melahirkan ternyata benar jadi buta dan sekarang udah komplikasi ke ginjal. Sekarang lagi sesak ya, kemarin dilihat lagi sesak, lagi besar perutnya karena telah 2 kali cuci darah. Cuci darah kan gratis. Ya udah, BPJS kan, cuci darahnya gratis. Ya udah, nanti saya ke rumah Neng. Ya, nanti saya ke rumah Neng. Nah, terus ibu laporan
Dilapor setelah bapaknya ketemu di gerbang, terus gimana langkah bapaknya? Bapaknya bilang, ya terus tuh abdi anak beri laporan ke kades. Oh mah enggak, soal di itu. Ternyata ketika mau ke kades, kadesnya sedang ada gempungan di Gunung Hejo. Katanya waktu itu dia ketemu sama adik iparnya. Nah jadi yang punya inisiatif lapor ke polisi itu adik iparnya ini. Adik ipar kades? Bukan, adik ipar si bapaknya, pamannya. Akhirnya tenaga sagalating kadesa dalin arek bagi waris. Ini mah dia sendiri yang bilang di hadapan kami apa ya, di depan polisi waktu itu mediasi. Sagalating bebeja kadesa dalin arek bagi waris, nanti gitu. Barina kayaknya apalah kapasitas lurah siga kumaha. Gitu. Terus sekalian orang lapor ke polsek. Jadi dia yang punya. Setelah ibu lapor di polsek, ibu sudah diperiksa? Sudah. Berapa kali? Sama saya sih. Berapa kali pemeriksaan? Kalau diperiksa di EBAP 1 kali. Cuma 1 kali. Kalau mediasi sama pelapor sudah 2 kali apa? Cuman yang kedua kemarin beliau mewakilkan ke yang akunnya wartawan. Wartawan. Kok wartawan mewakili? Ya. Harus yang mewakili kan bukan wartawan, harusnya pengacara. Wartawan apa? Kita juga gak jelas. Nggak jelas, ya kan? Jadi dia diwakili wartawan. Ketika dia diwakili oleh wartawan, dimediasi untuk berdamai dan mencabut laporan, apa yang diinginkan? Nah, beliau menginginkan nominal, Pak. Nominal apa? Nominal uang. Berapa? Yang tidak, menurut kami sih tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan kesalahan. Nah, ibu nggak salah. Ya. Beliau minta 50 juta untuk ganti rugi. Terus, ibu nggak sanggup? Tadi pesambang, ku abdi teh mangga we ieu tawis kadeudeuk ku abdi pasihan 1,5 juta teu dideret-deret acan. Anjeunna bilang teuing teuing sakitu mah da ku abdi ge ka irong ku hoyana ge moal pasaeun sakitu. Nah, ibu tenang aja, kan ibu melakukan langkah itu karena unsurnya pendidikan, bukan unsur penganiayaan. Terus ngakunya anaknya divisum nggak? Ngakunya anaknya divisum tapi sampai sekarang kita nggak. Visumnya ada nggak? Nggak pernah dikasih. Ya udah, nanti ibu tenang aja, nggak usah berpikir apapun. Saya dampingi. Jadi saya akan mendampingi ibu masalah ini, ya kan, sampai tuntas gitu ya. Dan saya yakin polisi tidak akan memproses ini lebih lanjut. Dalam pandangan saya, karena ini adalah unsurnya pendidikan, ya kan, unsurnya pendidikan. Jadi unsurnya pendidikan dan 2 anak ini ya kita bikin baik. Ya karena kami juga kalau yang lain bilang, budak gitu atau saya tahu itu, tapi kami berpikir ayah abdi mah biasa di dintena kurang kali kancingnya terus corotokan kantongnya terus kisia tadi saya tinggal terang ayah bapak no ada terasa di dintena pangitan tanah woro terangan mereka kalau di sini lah terus gitu. Iya. Makanya kami ketika ketemu di gerbang aku tibang kesalahan sakit budak kudu digebugan soal bapak nate. Ayo abdi terang dah karena tidak mengenal beliau terang anjeunna terus tidak serumah gitu nya Pak. Cek abdi teh dikieukeun. Hari bapak mah panginten paminingat kabupaten mah sanes eta hungkul. Bapak mah terang panginten di dinten sapertos kumaha. Anjeunna saurna merasa tersinggung. Tapi sekerasnya juga pukulan ibu. Iya apa makanya. Sekerasnya juga pukulan ibu. Bukan dengan paku kan? Iya dengan paku. Dia waktu dipukul 2 kali sama ibu menjerit-jerit nggak? Memang anaknya sering kali wae Pak abdi dipanggil dan anaknya memang Ya kan kurang perhatian. Ya kurang jujur gitu Pak. Dan tuh ke terbuka biasa Ya udah, kalau menurut saya sih yang masalah ibu tidak menjadi harus menyita waktu ibu. Ibu mah ngajar aja dengan baik, nggak usah berpikir urusan yang ada di pos. Dan ibu nggak usah memenuhi 50 juta. Kita ikutin aja sampai mana, dan saya yakin aparat itu akan melihat secara objektif. Ya. Ya, ibu tenang aja. 50 juta ibu dari mana? Ibu sudah mendidik anak ibu. Kalau saya punya anak saya nakal di sekolah, dipukul sama gurunya, saya tambah di rumah, saya bisa gampang. Gitu loh. Karena kan sudah mewakilkan pada ibu untuk jadi wakil orang tua mendidik anak. Itu loh, kan sudah mewakilkan. Itu teh mereka teh sebelumnya ada perwakilan yang katanya preman teh Pak, kan pas hari Rabunya ke sini. Siapa? Ada Lak Abdi. Siapa? Hari Selasa harusnya kejadian, Selasa bapaknya ke sini, hari Rabu sama ada 1 orang ke sini. Iya. Gitu. Ancam-ancam lah ke saya gitu.
Iyalah, itu santai. Ibu udah PNS? Alhamdulillah dia investing dari kapan bulan. Udah masuk. Udah ibu tidur nyenyak aja. Nggak usah. Iya. Ya, Neng. Panggil deh itu siapa? Nah, asalnya dimasukin. Kali ini. Habis ini kita ke rumah orang tua dia ya. Ibu tinggal di Kantin di Darangdan, Darang. kawin di Poleret. Kawin. Lalu udah tenang aja bu. Mohon bapak dulu, tajan tenang sarang payo sih wae juga. Terus kumaha teh sabaraha bicara ke keluargaan mah gitu. Keluarga sudah mohon minta maaf. Mohon minta maaf secara tertulis di atas materai aku sampai tidak akan merasa. Kalau itu si bapaknya itu tinggalnya di mana? Di Cigebang. Pasir Yang Angin. nama itu dia. Namanya? Kalau yang di Pasir Angin ini nenek. Hmm. Tapi kalau di KTP mah Cigebang, sekarang mah pada nikah di sana orang Cigebang. Cigebang di mana? Cilalawi, Patani. Oh, jadi tinggalnya di Cilalawi dong? Iya. Tidak di sini? Tidak di sini. Udah punya anak, ibu? Ada Pak. Nggak bisa tidur dong kemarin. Ya, lagi menyusui juga. Mau usia berapa bayinya? Baru 1 tahun. 1 tahun. Stres kemarin. Ya, Allah, sampai selesai sih saya. Gitu. Udah aman Pak? Santai aja. Udah nggak ada problem. Setiap masalah itu bisa diselesaikan. Ibu nggak usah mikirin uang 50 juta, udah pikirin asinya penuh lagi aja. Anaknya bisa nyusui. Bapaknya di mana tinggalnya? Di Peleret. Di Peleret itu Sukatani. Pisah sama bapak umur berapa? Umur? Umur berapa pisah sama bapak? 5 tahun. Umur 5 tahun udah pisah. Bapaknya nikah lagi. Lu suka ngejekin? Kata itu suka ngejekin. Gak apa-apa ngaku aja. Ya? Suka? Sama bapak mah gak apa-apa. Kenapa suka ngejekin orang? Kenapa suka ngejekin orang? Kasihan. Ya, hidup harus saling menyayangi, nggak boleh ini. Ya, ke ibu udah ngemaafin, udah minta maafin, sudah. Ibu setuju nggak sama bapaknya dipidana, apalagi sampai di penjara? Setuju nggak ibu? Ya, nanti nggak boleh lagi, ya. Karena tinggal suka dikirimin biaya nggak pakai kaos dalam. Kenapa? Nggak boleh. Suka dikirimin uang? Nenek tiap bulan dikirimin. Nggak punya kaos dalam. Terus aku punya. Terus pulang sekolah ngapain dari sekolah? Pulang sekolah ngapain? Main. Iya. Neneknya sehat. Nanti bilang salam ke nenek dari sana. Ya. Gitunya mana sih? Di sekolah lagi yang normal. Ya. Boleh. Nggak boleh ya. Biar hidup ke depannya bisa lebih baik. Tidak berarti yang nakal juga tidak lebih baik, karena yang DO juga banyak sukses. Ya, gitu. Ya. Nah, ini kan, sini nih, anaknya, sini, jalan sini. Ayo, ini dua-duanya kan anak bapak kan, ini sebelah sini. Ini sebelah sini. Udah baik belum di sekolahnya sekarang, di kelasnya? Masih ganggu nggak? Enggak. Neneknya lapang dada nggak mama? Belum. Manusia yang hebat itu bukan manusia yang tidak berbuat kesalahan, tapi manusia hebat itu adalah manusia yang memaafkan sama. Hidup yang berat itu bukan minta maaf, karena setiap orang dengan mudah minta maaf. Tapi hidup yang berat itu adalah memaafkan. Maafin.
Bisa maafin? Hah? Bisa maafin? Tidak bisa minta maaf. Ayo, sok. Ayo, tangan. Enggak, tangannya gitu ya. Ya, tangannya. Kita ke rumah Mek. Ya, mama. Baik ya. Ya, dongyak kan. Ini odongnya. Sugante diganti gak ngajar matematika. Biasa. Biasa. Alhamdulillah pulau ge Hah? berkat dia ayah orang kaya mengadopsi pulau, jadi disekolahkan di Bandung. Pulau. Saya pulau, Pantas zaman corona. si Bingbing, Noneng, ibu di Pak Kadis, Oh, saya pulau. Cibingbin. si Bingbing. Alhamdulillah. Oh, saya pulau yang dulu pernah ngangkut-ngangkut kayu. Oh, iya. Yang pernah masuk YouTube saya, yang nanti diadopsi oleh Dokter, tapi punya perusahaan laundry. Dianya sekolah masih. Dia disekolahkan Di? di daerah Bandung. Keren. Saya pulau dulu yang Manggulan Kai. Oh, istilahnya ke Bapana. Alhamdulillah. Ya, tinggal kalongan. Sekarang ininya ibu pembina kesiswaannya lagi tinggal kalongan. Ibu tuh tidak bisa menyusui anaknya apa? Bapaknya juga